Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat ada kesempatan apa kabar? Mudah-mudahan baik ya, kembali di konten Ngobrol Santai bareng RS Islam Klaten. Hari ini tema kita luar biasa, menyambut atau akan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional bersama narasumber yang luar biasa. Sudah hadir juga bersama kita di sini ada Dokter Vera Bustaman, spesialis penyakit dalam yang akan banyak memberikan informasinya untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam, Mas Agus. Terima kasih. Jumpa lagi kita di sini. Siapa yang ngetok-ngetok? Oke, ada sesuatu ternyata ya, Mamski download ada sesuatu yang biasa. Waalaikumsalam. Ya Allah, ada Silakan. Eyang. Eyang, ada apa ini? Ada apa, Eyang? Masya Allah. Monggo silakan. Terima kasih. Iya. Eyang. Iya, baik. Iya. Eyang, ada Ada sesuatu yang ingin Saya sekalian pinter-pinter. konsultasikan Oh, dokter, iya. dan juga ingin tahu bagaimana untuk Boleh beriadir. Oh iya. Apa kita ajak aja Mas Agus di ke sini? Ikut aja kali ya, Eyang. Oh iya. Silakan ya. Iya. Iya. Ya. Mamski, Silakan duduk. Ya. Jadi, Mas Agus, iya. ini yang Asriningsih ini adalah pasien rutin poligeriatri tiap bulannya. Beliau ini adalah camat wanita pertama di Indonesia Oh, keren, dan keren. menjabat selama 2 periode ya, Putri ya. Tahun berapa itu Dokter? Tahun 1987 87 sampai sampai 9 tahun. Ya, Uti sehat? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sehat, ya. Tetap cantik, semangat luar biasa. Alhamdulillah. orangnya. Iya, betul. Iya. Uti ada apa Ya, ini? ini dok, saya kan sudah lama, maksudnya dengan dokter saya Iya. sebagai dokter dari penyakit dalam di rumah sakitnya Islam ini, nanti ada hal yang perlu saya ingin tahu biar saya itu lebih mantap lagi dalam mengelola diri saya dalam penyakitnya maksudnya kan. Mengelola diri Unti yang mohon maaf nih masuk di usia lansia gitu ya. Ya, sudah 73. 73 luar biasa ya. Berarti ada banyak hal yang mungkin akan disampaikan ke Iya. Dokter Iya, Vera terkait iya. dengan bagaimana sih sebenarnya mengelola usia lanjut ini tidak hanya untuk Unti, Iya. tapi juga untuk lansia-lansia yang ada di luar sana gitu ya. Terutama untuk kesehatannya. Iya. Iya, Jadi jadi mau mau tanya tanya eksis ini yang kalau saya penyakit apa aja ya yang terjadi atau yang dialami oleh pasien geriatri ini yang sudah lansia ini. Oh, penyakit apa yang paling sering terjadi Iya. pada pasien-pasien lansia geriatri? Iya. Oke. Iya, kalau di poligeriatri itu kan Uti lihat ya orangnya pasiennya macam-macam. Iya. Dan penyakit yang paling sering pada pasien lansia itu adalah nomor 1 penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler, yaitu seperti penyakit jantung, stroke, yang di atas berangkar itu Iya. penyakit stroke. Nah, kemudian juga diabetes mellitus, penyakit orang bilang kencing manis, penyakit gula, itu Iya. juga paling banyak itu Uti. Iya. Itu gejalanya apa ya, Dok? Iya. Kalau yang diabetes itu Iya. terutama. Kalau sebelum ke gejala dari selain kardiovaskuler itu apa aja gitu? Iya, jadi kan penyakit kardiovaskuler seperti jantung dan stroke tadi, diabetes. Nah, kalau diabetes itu kalau itu mau nanti nggak hanya buat Uti sendiri, bisa disampaikan kepada teman-temannya, itu sering dia dari gejala yang berat sampai yang ringan Uti. Iya. Jadi yang ringan itu seperti kita misalkan gatal-gatal, kemudian kok gampang lelah, lemas gitu. Karena dia nggak langsung kelihatan penyakit gula itu nggak langsung kelihatan gulanya tinggi terus langsung teler gitu masuk ke IGD enggak. Tapi
yaitu gejalanya yang Oh, paling iya. sering badannya lemas, gatal-gatal, haus terus, lapar terus, terus pipis terus. Nah, itu pada penyakit gula. Mungkin ada itu yang sendi. Nah itu juga penyakit sendi, itu juga yang kayak osteoartritis, penyakit yang apa namanya, pengapuran kalau nenek-nenek, kakek-kakek yang tuh suka bilang. Terus osteoporosis, osteoporosis juga itu sering karena penyakit sendi ini memang dia itu penyakit yang kayak osteoporosis itu kan dia apa namanya, komposisi tulangnya itu kan sudah menurun drastis ya itu. Jadi gini, dia berkurang dan tanpa gejala tiba-tiba dia suka begini. Terbentur ringan, dia langsung bisa patah. Ya, itu. Nah, kemudian kalau si osteoartritis itu biasanya pada orang yang waktu mudanya itu gendut. Jadi dia emang biasa obes. Ya. Kemudian karena apa, bebannya si tulang itu berat banget menggendong si badannya yang obes. Nah, akhirnya dia menjeritlah menjadi sakit. Nah, itu karena menampung daya yang terlalu besar. Terus juga ini pada lansia yang dulu aktif berolahraga. Jadi seperti pemain sepak bola. Nah, itu juga dia pemain sepak bola itu dia kan suka kebentur tuh. Supaya bisa masuk gawang itu kan Mas Agus dia kan sut. Nah, itu terkenalah kaki atau apa benturan dari lawannya. Nah, itu sering menyebabkan osteoartritis. Jadi emang ada yang penelitiannya tuh bahwa pemain bola itu lebih tinggi risikonya untuk terkena osteoartritis. Tapi jangan membuat jadi takut berolahraga. Berolahraga tapi yang safe, yang aman. Kecuali memang atlet memang beda gitu ya. Iya, pada atlet memang gitu. Jadi yang diteliti itu ada para atlet itu, Mas Agus itu. Mereka ternyata memang risiko terkena untuk osteoartritis lebih tinggi. Kadang juga ke ini dok ya, paru-paru itu. Oh iya, Kenapa itu ya? Karena gini Uti, kalau pasien yang geriatri itu, yang lansia itu, yang paling sering terkena penyakit paru itu kalau misalkan ya, ini yang sering itu pada pasien yang sudah terkena stroke. Dia berbaring lama, terus tidak mobilisasi, tidak bergerak, jadi tiduran aja. Paling dia hanya miring sedikit. Nah itu risiko untuk terkena infeksi paru itu tinggi sekali. Padahal kalau pada orang stroke itu kan berbaringnya kan bisa bulanan, bisa tahunan. Nah itu, di mana dia tirah baring yang lama, posisi tubuhnya flat. Gitu. Terus juga TBC. Kalau itu kan infeksi seperti pneumonia, Mas Agus itu TBC. Nah, TBC itu juga sering karena itu nutrisinya yang kurang. Pada lansia yang nutrisi kurang itu juga TBC sering terjadi. Terus mungkin juga karena kurang perhatian, rumahnya lembab, itu juga bisa terkena TBC. Jadi itu ya kalau apa namanya, kalau itu kadang ada yang cancer gitu itu. Oh iya, udah Uti nih, iya, Uti ini. Jadi memang tadi kalau yang paru udah cukup ya. Kalau yang cancer itu cancer itu memang mudah terjadi. Kejadiannya tidak sedikit pada orang lansia, kan terutama pada cancer yang berhubungan dengan hormonal. Jadi dengan masuk masa menopause, nah estrogennya kan menurun, terus kemudian berkurang. Nah itu pada wanita itu sering terjadi risiko untuk terjadinya cancer, breast cancer, kan cancer payudara itu tinggi karena yaitu estrogennya sudah turun. Nah
Itu juga pada kalau itu yang wanita. Iya. Kalau yang laki-laki itu prostat. Karena dia berhubungan dengan hormon laki-laki. Androgen, testosteronnya sudah menurun. Nah, itu prostat itu sering terjadi. Di poli itu biasanya datang itu keluhannya tidak mengarah, tidak. Jadi dia hanya bilang gini, saya kok pipisnya tidak keluar semua dong, tidak lancar, tidak lancar. Ternyata waktu kita USG ternyata prostat. Tapi kalau cancer yang breast cancer itu jelas ada benjolan di payudaranya. Gitu. Itu juga banyak yang dari diabetes terus ke saraf gitu. Oh iya, itu satu paket Uti. Satu paket itu Mas Agus ya. Iya. Jadi gini, bentuk dari komplikasi dari diabetes itu, dia kan bisa ke jantung, dia bisa ke ginjal, ya infeksi, ya bisa. Terus kemudian ke saraf. Nah, di mana paling sering itu adalah stroke. Stroke. Jadi kalau itu lihat di poli itu yang di belangkar, kursi roda, itu biasanya pasien-pasien yang post rawat stroke. Jadi memang ini, nah itu saya tadi bilang gula, stroke, infeksi paru. Nah itu satu kesatuan yang sering terjadi pada pasien yang sakit awalnya gula. Karena penyakit gula ini adalah penyakit yang dia itu memang dia tidak bisa sembuh, ya Uti Mas Agus, tapi dia bisa terkontrol. Nah, terkontrol dengan dietnya, terus kemudian olahraga yang ringan dan lucu aja Mas Agus. Uti nggak usah berat-berat, olahraganya nggak usah padel, nggak usah tenis, olahraganya cukup dengan jalan kaki setengah jam setiap harinya. Itu pun nggak tiap hari nggak apa-apa, 5 hari dalam 1 minggu nggak apa-apa. 15 menit pergi, 15 menit pulang. Pada pasien yang risiko jatuh itu nanti minta ditemani oleh keluarganya. Jadi termasuk ya ini ya ada sindrom geriatrik. Iya. Jadi Jadi nanti saya tambahkan Uti. Selain di stroke itu juga demensia. Pikun, lupa waktu sholat, udah sholat belum ya, gitu. Belum makan, iya, makan lagi. Nah, itu kalau pada pasien gila, DM, itu malah repot, makannya berulang-ulang. Gulanya tinggi, agak tinggi. Terus lupa juga kalau jalan bisa risiko untuk loss, kehilangan, jatuh ya. Tersesat. Iya, tersesat itu besar. Niatnya mau ke musola, ke masjid, tapi ternyata karena pikun lupa harusnya belok kiri, dia belok kanan, malah ke pasar. Di pasar rame orang, akhirnya jadi hilang, kesasar. Itu kan terkait itu. Nah, tadi Uti kan menyebutkan sindrom geriatri ya, Uti. Nah, sindrom geriatri itu terdiri dari 14 I. I-nya ada 14. Saya juga I sebetulnya depan namanya. Itu 14 I itu sindrom geriatri itu yang biar gampang itu 14 I. Tapi kalau menurut saya malah kelibet ya kalau 14 I. Ya, kalau misalkan yang paling ini ada mobilisasi, imobilisasi. Imobilisasi ini sulitnya untuk bergerak geriatri itu. Geraknya susah. Kalau mau lihat deh kalau di poli atau di mana gitu mau bangun dari duduk atau dari bobok itu kan sulit. Nah, ini namanya imobilisasi. Itu ya karena penyakit pengetah yang mengikutinya gitu. Ada itu penyerta umur gitu. Ya, satu paket penyakitnya. Terus instability itu tidak stabil, jadi gampang jatuh. Ya, jadi terus mau buru-buru tuh
gampang jatuh. Oh, itu. Entah itu dalam memakai sepatunya tidak belum pas, atau sendalnya, atau karena memang geluyur-geluyurnya itu geluyur-geluyur. Ya. Itu terus kemudian inkontinensia. Inkontinensia itu pipisnya nggak bisa ditahan. Gitu. Oh. Itu gejala. Kalau pipisnya nggak bisa tahan. Iya. Dikit-dikit mau pipis. Iya. Nah, jadi minum dikit pun pengen pipis. Oh. Minum dikit pun. Makanya banyak para geriatri lansia di Polri itu kalau saya bilang, Kakung, Uti, tolong minumnya misalnya 1 liter. Ya, nggak bisa dok. Aku nanti kalau pipis, kalau minum banyak, aku pipis-pipis terus. Aku nggak bisa sholat baru ambil wudhu udah mau pipis. Nanti di masjid aku udah baru aja ambil wudhu, aku harus balik wudhu lagi gitu. Jadi pipis terus. Walaupun tadi saya bilang pada orang pasien DM itu kan sering pipis dikit. Ini enggak, penderita DM pun juga gampang pipis. Pipis-pipis. Ya. Terus kan ada intellectual impairment. Itu dia itu memang tidak terjadi pada yang utuh Astingningsih. Tetapi ini untuk yang lain intelektualnya menurun. Jadi dia walaupun dulu misalkan karirnya bagus, beliau seorang guru atau beliau seorang PNS, kepala dinas itu fungsi kognitifnya terganggu. Jadi sudah mulai tidak update lah. Maksudnya setelah tua itu. Iya. Ini kan pada berpengaruh gitu ya. Gitu. Kita tidak bisa mengikuti lagi perkembangan zaman gitu ya. Malah menurun. Yang tadinya bisa kita ajak bicara mengenai misalkan, oh ini gimana nih di desa ada ini. Tapi karena sudah penurunan intelektualnya, jadi ya udah mas, aturan aja, manut aja. Itu. Jadi lemot. Nah terus tadi yang berikutnya ada infeksi. Infeksi itu mau dia kena sakit, mau dia ada diabetes, dia ada stroke, itu kan menambah. Tapi kalau enggak pun dia juga gampang. Jadi misalkan pergi ke suatu tempat, pulangnya langsung pilek, langsung batuk. Makanya perlu vaksin. Vaksin itu perlu untuk mencegah infeksi. Vaksin itu sekarang mudah dan banyak. Nanti bisa pilih tuh di Poli Vaksin RSI ada Uti. Kalau mau vaksin ada di Poli yang nanti ada. Jadi tidak hanya vaksin untuk pergi haji atau umroh, tapi untuk vaksin untuk menjaga kesehatan daya tubuh kita. Imunitas itu ya? Iya, vaksin influenza, vaksin pneumokokus itu ada semuanya. Jadi teman-teman atau lansia yang di luar sana kalau misalnya akan melakukan vaksinasi tentang terkait dengan imunitas bisa banget di Polivaksin ya, Selamat di Poli Eksekutif ya. Iya, namanya Poli vaksin. Di sana nanti aja haji dan perjalanan internasional. Bisa banget gitu. Jadi kita bisa fasilitasi untuk imunitas berkaitan dengan lansia. Lanjut boleh Mamski. Terus ini juga yang berikutnya itu apa ya? Impairment of hearing and jadi dia penurunan vision ya, pendengaran, terus penglihatan. Nah, itu sering. Kalau pendengaran itu biasanya memang budak banyak gitu ya. Nah itu kalau mata itu memang biasanya karena ada katarak. Dia tertutup, dia jadi katarak. Itu makanya penglihatannya berkurang. Nggak cuma gangguan refraksi mata saja, gangguan minus plusnya, tetapi juga karena ada katarak. Terus juga pada pasien lansia itu yang berikutnya isolasi. Dia suka menyendiri. Dia senang di rumah aja.
dia malas ikut pergi pengajian, dia malas datang kumpul-kumpul di desa, dia arisan terah juga males aku mau di rumah aja. Itu gejala apa itu, Dok, kalau seperti itu? Ada yang karena memang malas, karena ada penyakit penyertanya kayak diabetes gitu ya, atau karena stroke dia nggak bisa mobilisasi. Terus ada juga ya karena memang timbul rasa rendah diri karena aku udah tua, buat apa aku kumpul-kumpul lagi, tuh. Aku di rumah aja, gitu. Aku soalnya udah nggak kayak dulu, udah nggak bisa ngasih cucu keponakan. Jadi ada rasa seperti itu. Padahal itu bisa diatasi dengan kita itu percaya diri. Itu bisa ya, Kak? Iya. Jadi saya walaupun udah tua, tapi kan saya masih bisa. Iya, Saya masih kayak Uti. ya, misalnya. Enggak. Kalau Uti biasa-biasa aja. Misalnya itu bisa ya, Dok, ya? Iya, Jadi bisa diatasi dengan diri Dan memang sendiri. kita harus diatasi. Iya, harus maksudnya gitulah. diatasi. Maksud saya gitu. Harus Jadi, pede sampai akhir hayat. Iya, maksudnya. Pede sampai akhir Kalau hayat. dalam hati saya seperti itu. Kenapa tidak kalau memang itu kita sekarang sakit, kan dulu sudah pernah sehat lama sekali berpuluh-puluh tahun. Kalau sekarang dikasih kesehatan kurang, kita harus maklumi dan kita tetap harus semangat. Iya. Berbaik sangka sama Ya, orang. itu. Iya. Berbaik Karena sangka. supaya apa usia kita itu mau seperti itu, karena kondisi seperti apapun pasti kita bermanfaat. Ya, jadi misalkan nih, aku udah nggak punya uang untuk bagi-bagi, tapi kan misalnya dia punya ilmu agama, dia bisa mengajar mengaji, free, Bisa ngasih kultum di masjid, bermanfaat teman-teman PKK. Betul. Ngomong tentang PKK, beliau masih menjadi Masih sampai sekarang masih. Nah, ini dia. Jadi ini adalah salah satu bentuk bahwa sebenarnya antisipasi itu perlu dilakukan agar ke belakangnya itu juga kita masih bisa berkontribusi untuk sesuatu yang bermanfaat. Maksud juga jadi bagian dari PPKK yang saat ini masih berkiprah di kabupaten ya. Masih. Luar biasa banget. Saat ini pun saya harusnya masih mengajar sosialisasi tentang calon pengantin. Maksudnya pengantin yang masih muda-muda itu dikasih pengertian biar nanti kalau punya anak gizinya cukup, tidak stunting. Jadi kaitannya dengan stunting karena di ini kan stuntingnya juga banyak, maksudnya itu antara lain PKK programnya seperti itu. Dan Jadi ini yang kontribusi. Meskipun 3 tahun tapi bisa bermanfaat. Itu namanya juga berkah barokah. Amin ya Allah. Sehat terus ya kita semua sehat terus karena sehat ini adalah investasi jangka panjang yang harus kita pelihara. Tapi dokter saya tidak ingat kalau umur saya udah. Ini kemana-mana setir sendiri. Wis. Gitu ya. Alhamdulillah. Karena terpaksa nggak ada yang ya kita lanjut ya Uti karena sini terus ada ination itu malnutrisi. Malnutrisinya bisa karena memang saya memang tidak dapat perhatian dari keluarga, sehingga anaknya sudah kemana-mana, terus kemudian makan seadanya, ada yang juga dapat dari tetangga, terus ada juga karena memang gigi yang sudah tidak lengkap, itu juga sehingga susah untuk memotong, mengunyahnya itu susah, betul. Dan juga karena juga pengecapnya sudah berkurang. Jadi pengecap itu kalau semakin bertambah usia, pengecap kita tuh berkurang. Jadi rasa manisnya itu jadi nggak manis, rasa asinnya ya manis, asinnya jadi nggak asin. Terus jadi rasanya kalau permen nano itu kan enak ya. Kalau ini rasanya hambar rasanya. Tapi ngomong soal rasa nih, Uti merasakan nggak sih yang misalnya manis tuh nggak rasa manis, asin yang udah nggak kerasa asin? Ya kalau saya sekarang ya agak berkurang sedikit, misalnya orang bilang asin tapi saya kurang lah misalnya, kan berarti kan mungkin lidah tua itu harus lebih banyak garam, maksudnya gitulah. Padahal itu sebetulnya sudah dikurangi gitu ya. Kalau ingat itu, oh ya udah karena saya harus ngurangi garam. Gitu. Jadi dirinya sendiri yang bisa mengerem dan ngegas dalam hal makanan.
Itu. Oke. Soto-soto udah Oh, sekali udah. poli Uti sotonya kurangi. Kalau mau makan soto, kuahnya jangan dihabisin. Karena itu kebetulan nggak suka kuah. Alhamdulillah. Jadi kalau daging ya yang digiling gitu. Oke. Pokoknya tetap bergizi tapi giginya kuat karena memang betul tidak kuat. Iya. Nyokot kerupuk aja takut kalau nanti giginya kotor. Dipotek. Ya, semua potek. Bakso Iya. Lanjut ya Uti. Ya. Impenkuniti itu adalah, nah itu tadi lanjut dari yang dia isolasi, yang dia menyendiri karena dia mulai nggak punya uang, kemiskinan. Nah itu hubungannya dari situ. Jadi memang Memang sebenarnya ada baiknya ya, kalau kita masih muda, jadi agar nanti yang disampaikan tentang kemiskinan itu kalau bisa mulai dari sekarang uang bekerja gitu ya. Jadi agar nanti kita masuk di usia itu tuh kita udah mikir Juga, gitu ya. Iya betul. Tapi sebetulnya ya kan ada orang yang memang dia memang senang berbisnis, dia bisa punya bisnis di hari tuanya. Tetapi bisnis misalnya dia punya hobi tanaman, dia bisa Iya. atau dia punya kos-kosan. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Jadi mungkin ya itu kemiskinan ini di anak-anaknya yang mensupport ya, anak-anaknya. Jadi memang perlu anak-anak dari para lansia ini memperhatikan baik secara bentuk perhatian kesehatannya dan juga finansialnya. Betul. Jadi kadang-kadang orang tuh gini Mas Agi, anaknya 4 atau anaknya 3. Satu yang ditempatin nunggu, yang rumahnya satu rumah. Yang satu dia memperhatikan sekali ibunya. Pokoknya apa kebutuhan ibunya, misalkan mau ke dokter dia yang nemenin, karena kan nggak semua yang satu rumah itu dia bisa nemenin ke dokter. Betul. Dan yang ketiga mungkin ini dia yang selalu mau apa Bu, mau apa Pak, selalu yang mengirim, gitu ya. Jadi sebagai finansialnya dia yang menghandle. Gitu. Jadi itu alhamdulillah. Idealnya kan seperti itu ya Mas Agus, tapi kan nggak semuanya bisa. Nggak semuanya harus bisa ideal sih. Terus juga ada nih yang ini, kan geriatri itu kan banyak sekali keluhannya, penyakitnya tuh nggak hanya satu kan geriatri, mulai dari gula, asam urat, jantung, kolesterol, sendi-sendi ngetok-ngetok, sehingga sering menyebabkan obatnya satu renceng, satu tas plastik. Itu namanya iatrogenesis. Jadi polifarmasi. Nah itu juga dampaknya itu tidak baik karena satu efeknya minum obat kan nggak semua obat itu kan tidak semuanya obat yang diobat. Jadi saya obatin pusing, tapi nanti perutnya nggak enak rasanya, efek sampingnya timbul. Nah itu sehingga memang perlu dari kami para nakes itu memang benar-benar memperhatikan obat apa yang benar-benar penting untuk para lansia. Dan nggak semuanya keluhan itu harus dikasih obat. Dokter aku kok seminggu kok pegal-pegal, obat. Dokter aku kok pusing, obat. Aku pilek, obat. Nggak semuanya. Jadi semuanya itu bisa juga cuma dengan edukasi atau dengan memperhatikan gaya hidup, lifestyle-nya. Jadi sehingga tidak gampang terkena flu, mencok pegelin itu biasa karena diabetes, dan satu lagi karena usia. Gitu. Jangan lupa usia. Iya. Jangan lupa usia saya. 73 jadi 37. Terus ini Uti, insomnia itu sering. Kalau tuh ngalamin insomnia gitu enggak sih di usia ini gitu? Enggak. Semoga tidak. Alhamdulillah gitu. Pokoknya begitu masuk kamar tidur, baca tidur. doa, bobo. Saya biasanya baca Quran dulu. Iya, Masya Allah. Di Al-Muluk. Ya. Siap hari. Masya Allah. Pas mau bobo ya Uti ya. Mau duduk setelah Isya. Iya. Misalnya soalnya tidurnya jam 8. Jadi Isya terus baca, terus kadang ya lihat YouTube sebentar tidur. Kadang-kadang Tiap hari Al-Muluk kerajaan ya. Iya. Nanti dijamin Allah apa?
kuburannya Allah. kuburannya terang katanya ya. Insya Allah. Katanya ya janji Insya Allah. Allah. Ya. Terus alhamdulillah kalau Uti ini nggak insomnia, tapi juga ini Bleksek. iya bisa. Ada juga geriatri lansia itu yang sulit BAB. Jadi infectibility itu dia suka susah BAB. Penyebabnya ya banyak ya, karena kan imobilisasi itu nggak bergerak, terus kurangnya sayur, buah, air putih, nah itu betul. Jadi kalau ada keluhan itu biasanya saya tidak langsung kasih obat pelancar, enggak, nanti malah diare kan. Jadi memang kita kaji ulang kenapa kok tidak BAB sulit. Sebetulnya nggak BAB tiap hari nggak apa-apa, tetapi jangan sampai terlalu lama. Jadi kita perbaiki pola kebiasaan pasien tersebut. Imunodefisiensi, jadi ya itu sama ya, dia gampang terkena penyakit, jadi hati-hati. Jadi daya tahan tubuh sudah kurang, gampang saya terkena penyakit loh. Terus kuncinya itu ya semuanya memang kita pola hidup ya itu makannya, minumnya, olahraganya, walaupun jalan kaki kan iya cuma 15 menit pergi 15 menit pulang, sehingga walaupun nggak mungkin kita bebas dari 14 I, tapi paling nggak I-nya itu I yang Tidak semua gitu loh. I-nya tidak semua dan kadang-kadang infeksi aja gitu. Terus jadi 14 itu kalau bisa memang seminimal mungkin ada di dalam tubuh para geriatri. Kalau dari Uti sendiri, sebelum tadi disampaikan oleh Dokter Vera, bagaimana sebenarnya menjaga tubuh sampai di usia saat ini sehingga tetap bugar, kemudian secara 14 I-nya itu memang tidak semua, jadi termasuk intelektualnya tetap oke, masih bisa berbagi. Tips atau kebiasaan yang dilakukan rutin apa? Kalau saya itu secara rutinitas itu terutama adalah olahraga, karena saya sejak muda, sejak SMP itu saya sudah pemain voli, pemain bola, bola pingpong semuanya itu ya. Kebetulan saya kan satu keluarga 19, saya nomor 13. Ya Allah. Jadi satu bapak satu ibu. Masya Allah. Terus saya punya tim voli. Satu keluarga. 6 orang, saya yang terbesar sama adik 6. Jadi kalau tanding hanya keluarga bapak saya namanya Siswo Surwoyo, guru kepala guru SD. Ya kebetulan itu. Jadi olahraga terutama nomor 1 olahraga. Sampai sekarang pun olahraga. Sebelum saya divonis sama Dokter Dewi untuk tidak olahraga yang berat, ya karena saya sebelumnya walaupun sudah pensiun, pagi jam 5 saya senang sampai jam 6 di depo. Terus nanti sore jam 3 sampai sore saya PNS. Setiap hari. Sampai dikatakan oleh sampai dokter saya jantung pasang ring. Dok, saya senang jangan dulu ya yang asri, nanti aja kalau udah baik. Dokter Dewi selalu bilang gitu. Jadi terus jalan kaki. Terus saya jalan kaki. Gerimis pun saya pakai kaki. Masya Allah. Jalan kaki sampai sekarang. Sekarang hanya setengah jam. Rada lelah. Iya. Berarti mungkin umurnya sudah semakin banyak ya. Iya. Sudah lancar pada waktu. Iya. Cukup 15 menit pergi 15 menit. Iya. Itu sekarang. Iya. Kalau tadinya setengah jalan jadi agak jauh. Putarnya sampai ke BRI, rumah saya kan pondok. Jadi putar sampai BRI, kembali lagi ke rumah biasanya sampai 1 jam atau 45 menit. Sekarang sudah enggak, capek sampai rumah udah gobios. Jadi hanya 15 itu olahraga. Terus yang keduanya saya memang senang menjalankan apa perintah Allah. Ya, jadi saya untuk sholat 5 waktu ya kalau bisa, maksudnya ya diusahakan harus bisa, dan juga seperti duha, seperti tahajud itu dari muda sampai sekarang. Masya Allah. Dari muda sampai sekarang. Saya hanya mohon pada Allah. Ya Allah berikan saya anak-anak saya pintar. Ya Allah saya hari ini nggak punya uang.
Ya Allah berikanlah petunjuk misalnya seperti itu. Dari muda sampai sekarang pun. Sekarang alhamdulillah ya Allah, anak-anak sudah pada ngasih uang saya setiap bulan ting, tiap bulan ting. Alhamdulillah. Ya. Itu juga ini Iya. obat Ya, jadi. itu obat sekali. Makanya emang iya, makanya alhamdulillah saya makin tua semakin sehat. Soalnya uang banyak. Itu ya, Udin. Iya. Udin. Terus saya bilang gini, anak-anak saya alhamdulillah sekali pensiun saya itu dari anak pensiun, jadi pensiun dari anak. Kalau pensiun Syokonegoro ini aku sama anak-anak. Alhamdulillah. Anak 3 semua ngirim semua. Iya. Dan melebihi pensiun saya. Alhamdulillah. Lah itu yang mungkin jadi sehat. Iya, betul. Bisa kemana-mana. Iya, Main, Iya. bisa jajak ke temen, Iya, bisa belikan iya. bakso, Bisa belikan sedekah. sedekah terutama. Iya. Cuma berkat saya siap juga. Alhamdulillah. Nasi 50 bungkus untuk Pak Beca. Masya Allah, Ya, Mas. setiap Jumat. Ya Kalau Allah, saya nggak bisa buat sendiri, pesen. itu jadi minder ya kita ya. Iya. Ya itu karena Jadi malu ya. soalnya suami saya Pak Arson itu sudah pesen gini Bu, kalau becak itu tukang becak itu kalau pagi mesti belum sarapan. Kalau kamu mau coba kok pada tukang becak itu nasi dan gitu aja. Tiap Jumat. Tiap Jumat saya. Alhamdulillah. Kebetulan anak-anak pada mensupport. Jadi, Pi, aku urun ya, Pi. Pi, aku urun ya, Pi. Iya. Aku urun selapnya bungkus, aku urun sangat bungkus-bungkus misalnya. Anak Masya 3. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu antara lain kiat-kiat saya utamanya adalah ibadah. Ibadah. Dan saya senang bergaul, senang ngomong, senang apa. Dan ngasih apa ya di PKK ya mesti yang kasih tutup ini harus misalnya seperti saya suka ngomong. Tapi kan saya harus belajar. Iya. Harus ini nggak tahu ya saya harus tanya yang ahlinya. Betul. Ya, terus nanti saya sampaikan seperti itu. Di PKK desa saya juga loh di PKK kampung. Saya bukan ketua, saya nggak usah ketua, tapi nanti kalau yang ngisi, yang ngasih ya ngisi. Penasehat. Yang ya penasehat. Dan pengawas. Ya, antara lain seperti itu saya saya keluarkan dalam seperti ini di PKK saya mesti buat sambutan. Kalau hari ini seperti ini kan Bupati kan mau nyambut dalam kegiatannya Pokja satu itu yang calon pengantin itu saya membuat sambutan. Sambutannya beliau. Kan beliau kan nanti tinggal baca. Oh iya. Yang buat kan anak-anak buahnya. Ya saya keluarga. Itu antara lain saya biar mengurangi biar saya tidak mau ikut. Dia tidak itu. Jadi saya belajar. Kan mencari referensi kan di majalah, di koran, di apa otomatis kan baca. Mengasah intelektual. Termasuk itu masa intelektual. Tapi kan saya nggak ngerti yang internet gitu ya. gitu. Jadi alhamdulillah. Berarti banyak olahraga, kemudian Iya, sosialisasi. Iya, itu terutama ya sosialisasi ini kan. Jadi misalnya reuni SMP, SD, SMA, mahasiswa ikut. Kadang Saya dulu nggak PK, langsung SD. Saya ini orang desa saya. Oke, Uti terima kasih sudah berbagi dari kacamata Uti sebagai lansia tangguh yang sampai saat ini masih aktif di berbagai kegiatan ini ternyata sama sesuai dengan tema nasional yang Tahun ini ya. iya, lansia sehat mandiri lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia yang berdaya. Kalau dari sisi Dr. Herali, bagaimana kita tips kita agar pada saatnya nanti lansia pada waktunya itu kita tetap bugar, tetap berdaya, tetap sehat dan mandiri. Ya, kita singkat aja ya Mas Agus ya. Jadi nomor 1 yaitu hidup kita, pola hidup kita, ya pola hidup kita. Jamu mulut. Jadi makannya itu harus yang. Aku tadi udah makan apa ya? Saya pikir jangan ngerasain orang. Jangan. Oh iya, termasuk. Terus sama Ibadah. Ya, udah. Iya betul. Hablum minanas, hablum minallah. Udah itu semuanya udah cukup. Ya. Yes, oke. Dr. Vera terima kasih, Eyang Uti, Astri Ningsih terima kasih sudah memberikan banyak insight untuk kita. Mudah-mudahan
podcast kita menginspirasi dan tentunya banyak memberikan gambaran bagaimana kita tetap sehat di usia senja nantinya, seperti itu. Iya. Uti makasih banyak. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Gitu. Uti. Mas Agus. Ya. Ya, semoga Dan kita selalu sehat. amin, amin. Amin, Dan amin, 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 amin. yes, dan sahabat sehat RSUS Klaten, demikian konten kita hari ini. Untuk sahabat sehat yang ingin tahu lebih banyak tentang RSUS Klaten, bisa banget klik di www.rsusklaten.co.id atau juga di WA 081567333270. Ada beberapa hal, ini termasuk ini adalah flyer-flyer yang kita sudah punya. Jangan lupa untuk selalu pantengin podcast yang kita konten. Ngobrol santai bareng RSUS Klaten. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lansia. Salam lansia.